Ya, silahkan. Selamat pagi Pak Isa. Selamat pagi Pak Suprapto. Ada yang bisa saya Kira-kira bantu, saya Pak? meng, kira-kira saya mengganggu nggak ya Pak pagi ini? Oh, tidak Pak. Kebetulan saya tidak ada jam mengajar nih, lagi free di kelas. Gimana Pak? Jadi Pak, saya mau sharing-sharing sama Pak Isa ini Pak tentang pembelajaran di kelas. Gimana Pak? Saya mau sharing-sharing dengan Pak Isa tentang pembelajaran saya di kelas. Oke Pak. Jadi kira-kira Pak, apa topik atau agenda pembicaraan kita Pak terkait pembicaraan di kelas Bapak tadi? Ini Pak, di kelas saya itu apa namanya ya? Ada anak yang hiperaktif, tidak mau menulis. Terus saya kok bingung untuk melakukan pembelajaran di kelas itu yang lebih nyaman dan menyenangkan seperti itu, Pak. Jadi Pak, kira-kira nih, apa yang Bapak harapkan dari saya, dari percakapan kita inilah, terkait dari topik yang ingin kita bahas bersama. Ya, saya mengharapkan nanti bisa ada solusi dari Pak Isa lah tentang bagaimana sih memberdayakan pembelajaran di kelas itu supaya lebih nyaman dan menyenangkan dan anak-anak itu mau nulis kalau saya ajari gitu, Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, situasi seperti apa atau apa yang sudah Pak Suprapto lakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan di dalam kelas selama ini? Ya memang selama ini saya mengajar hanya menggunakan papan tulis seperti itu, Pak. Kemudian belajarnya hanya di ruangan kelas seperti itu. Tapi kadang-kadang saya ini Pak melihat anak-anak itu kok kayaknya pingin main di luar kelas gitu Pak. Itu Pak. Baik, karena Bapak sampaikan tadi, kadang-kadang anak itu pengen main di ruang kelas. Apakah Bapak selama ini sudah pernah dan apakah sudah pernah mencoba pembelajaran di luar kelas itu seperti apa? Dan bagaimana apa ya aktivitas yang sudah dilakukan anak ketika ada pembelajaran di luar kelas tadi, Pak? Ya pernah sih Pak. Saya kan kebetulan mengajar di kelas rendah Pak. Jadi anak-anak itu sepertinya kan kok senang kalau belajar di luar kelas. Jadi saya pernah itu ajak mereka bermain di luar kelas dan mereka itu antusias senang gitu Pak. Namun kadang-kadang karena terlalu banyak bermain, saya kurang bisa mengontrol untuk aktivitas anak itu secara keseluruhan untuk bisa saya ajari membaca dan menulis di ruang kelas tadi, Pak. Kira-kira Pak Suprapto, apa ya yang menyebabkan anak-anak itu kenapa tidak bisa dikontrol ketika dilakukan pembelajaran di luar kelas? Hal-hal apa yang mempengaruhi itu, Pak? Kalau saya lihat, kadang-kadang anak-anak ini kalau sudah bermain di halaman itu tidak lagi merespon buku bacaannya. Kalau misalnya eh, kan saya sambil bernyanyi-nyanyi tuh Pak, kadang-kadang dalam permainan itu Hmm. nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, karena keseringan nyanyi dan tepuk tangan itu mereka kurang lagi berminat untuk memperhatikan buku pelajarannya, Pak. Jadi eh, setelah Bapak lakukan itu, kira-kira nih apa seperti kelas seperti apa yang Bapak inginkan ketika pembelajaran itu berlangsung? Misalnya di luar kelas itu, yang Bapak inginkan itu suasana pembelajaran seperti apa yang Bapak gambarkan gitu, yang Bapak harapkan? Ya, saya mengharapkan kalau misalnya di ruangan kelas atau di dalam kelas atau di luar kelas itu anak-anak itu bisa tetap mau membaca dan menulis. Jadi pengalaman mereka bisa nyaman, menyenangkan sambil bermain, tapi juga tetap fokus untuk menulis seperti itu, Pak. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, harapan seperti itu, kira-kira apa hal-hal yang bisa membuat harapan Bapak tadi, kelas tadi bisa terwujud? Kira-kira apa ya potensi atau yang Bapak pikirkan nih, kira-kira oh ya ini mungkin bisa nih membantu untuk mewujudkan kelas seperti itu gitu. Oh iya Pak, saya ini Pak pernah mencoba meminta bantuan teman sejawat yang ketika itu tidak masuk di kelas untuk membantu saya dalam pembelajaran di luar kelas di halaman sekolah.
untuk membantu memperhatikan anak-anak itu supaya lebih fokus membaca dan menulis melalui permainan-permainan yang saya berikan. Artinya teman sejawat tadi itu ikut mendampingi saya sebagai guru tambahan untuk murid saya di luar kelas tadi, Pak. Oke, berarti Bapak sudah punya ide ya, kira-kira membuat apa ya, membuat pembelajaran seperti itu dan dibantu dengan teman. Kira-kira apa yang sudah Bapak dan apa yang harus yang Bapak siapkan agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik? Rencana atau rancangan rancangan yang Bapak akan lakukan. Pertama sekali seperti apa? Eh, Biasanya saya melakukan ini Pak, menyiapkan bahan yang mau diajarkan ke Mm-mm. anak-anak, misalnya bahan yang mau dibacanya atau ditulisnya, misalnya huruf A, I, U, E, O, seperti itu. Dan saya minta tolong ke teman sejawat tadi itu untuk membagikan kertas-kertas atau guntingan-guntingan huruf-huruf pada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa fokus menulis bagian-bagian huruf yang dibagikan kepada mereka tadi Pak. Jadi, Menyiapkan bahannya seperti itu. oh, seperti itu. Jadi, menurut Bapak, apakah yang Bapak rencanakan tadi kira-kira bisa nggak dipastikan itu bisa berjalan dengan baik? Kalau di satu sisi, misalnya anak-anak itu fokus kepada saya tentang membagi kartu-kartu huruf tadi, mereka senang. Tapi nanti di sisi lain, itu kan hanya berlangsung paling 5 menit, 10 menit, setelah itu nanti anak nggak fokus lagi, bermain lagi. Itu Pak. Seperti itu, Pak ya. Kira-kira selain itu, Pak, ada nggak Bapak apa ya eh, punya punya apa ya, punya pandangan atau punya rancangan kira-kira menggunakan model seperti pembelajaran seperti apa yang bisa lebih menyenangkan lagi seperti itu. Karena kalau saya lihat tadi Bapak bilang tadi meminta bantuan teman-teman yang ada di rekan kerja untuk apa ya membantu mengawasin apakah mereka tidak mengajar di kelas lain seperti itu gitu. Jadi bagaimana Bapak bisa mengkondisikan hal tersebut seperti itu? Yang saya lakukan itu mungkin gini Pak, saya akan coba membuat trik supaya perhatian anak fokus ke saya dengan permainan yang baru lagi Pak. Misalnya tadi Hmm. kan untuk bermain kartu huruf mereka sudah nggak fokus nih. Nah saya kasih permainan baru lagi misalnya berjalan di lingkaran, tapi tetap memegang kartu hurufnya. Nah nanti bermain di lingkaran itu siapa yang saya sebutkan namanya bisa menyebutkan itu huruf apa seperti itu. Jadi mereka lebih fokus lagi ke saya melalui permainan-permainan baru menarik perhatian mereka. Itu Pak. Oh, berarti Bapak sudah punya ide nih ya, kira-kira untuk apa ya, membuat model permainan agar si anak bisa fokus dalam belajar, tidak hanya sebentar saja hilang fokusnya gitu ya, Pak Suprapto ya. Jadi kira-kira Pak Suprapto, Iya Pak. kapan Bapak memiliki rencana untuk apa ya, menerapkan apa yang sudah Bapak ide-ide tadi yang sudah Bapak apa ya, Bapak kemukakan tadi, kira-kira kapan yang mau Bapak eksekusi nih gitu pelaksanaannya. Kemudian siapa saja yang menurut Bapak bisa Bapak libatkan untuk membantu Bapak mewujudkan kelas yang menyenangkan tadi? Rencananya minggu depan Pak, karena kan di pembelajaran yang minggu depan itu sesuai dengan pengenalan huruf tadi. Jadi saya bisa kartu-kartu huruf teman sejawat yang misalnya tidak ada jam di kelasnya dan saya minta bantuan kepada mereka untuk membantu saya pembelajaran di ruang di luar kelas tadi Pak. Seperti itu Pak. Oke Pak, berarti Bapak apa ya meminta bantuan dengan rekan sejawat tadi ya dan apa ya eksekusinya mungkin di minggu depan. Kemudian Bapak Pak Suprapto, kira-kira selain itu siapa lagi yang Bapak perlu mintai dukungan agar pembelajaran yang menyenangkan ini bisa terlaksana di dalam kelas gitu. Selain dari rekan sejawat tadi, Pak. Karena saya mengajar di kelas rendah, biasanya saya menginformasikan kepada wali murid, Pak. Wali murid artinya menyiapkan anak-anak itu biasanya kalau apa namanya ya belajar biar fokus itu sarapan dulu seperti itu. Jadi saya minta tolong ke wali murid supaya anak-anaknya itu supaya sarapan dulu supaya lebih semangat lagi belajar di sekolah, khususnya di luar kelas tadi, Pak. Oke, baik Pak Suprapto. Jadi pembicaraan kita tadi, diskusi kita tadi sudah jelas ya Pak Suprapto ya. Bapak sudah menemukan permasalahan, kemudian
kira-kira nih dari pembicaraan kita nih, apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan awal sampai akhir ini tadi, Pak? Ya, saya senang Pak bisa sharing sama Pak Isa. Artinya saya bisa menemukan solusi dengan potensi pengembangan dari diri saya sendiri dan saya memaksimalkan uh, aset yang ada di sekolah, khususnya rekan-rekan sejawat tadi bisa membantu saya dalam memaksimalkan pembelajaran yang lebih nyaman, menyenangkan melalui permainan-permainan, bisa di ruangan kelas ataupun di luar kelas di halaman sekolah. Seperti itu Pak. Baik Pak Suprapto, berarti Bapak sudah menemukan insight ya Bapak Suprapto ya. Ide yang bisa Bapak terapkan di kelas untuk mewujudkan Iya, saya kelas terima yang kasih baik. banyak Pak. Yuk, sama-sama Pak Suprapto. Ya, saya terima kasih Pak Isa sudah motivasi saya hari ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Suprapto. Kita stop record ya.